Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadian Saputra dari Prodi Teknik Informatika. Saya mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan kelas D yang diampu oleh Bapak Bomans. Jadi video ini bertujuan untuk melengkapi tugas review pada materi 4, 5, dan 6 tentang materi identitas nasional, integritas nasional, serta materi yang ketiga yaitu norma konstitusional. Materi ini telah diberikan oleh Bapak Bomans dengan memaparkan segala jenis definisi serta contoh-contohnya yang dapat dimengerti oleh mahasiswa. Baik, pada penjelasan materi yang pertama yaitu identitas nasional. Identitas nasional itu identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok. Penanda pribadi dapat diwujudkan seperti KTP, SIM, NPWP maupun ID card. Begitu juga dengan sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan negara lain. Hal ini ditunjukkan agar negara-negara lain dapat membedakan antara negara satu dengan negara yang lainnya, serta negara ini akan semakin dikenal oleh negara lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara-negara. Bangsa Indonesia dalam ideologi konstitusi negara ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia. Untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa identitas nasional yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama meliputi bendera negara Sang Merah Putih, yang kedua bahasa negara Indonesia, dan yang ketiga lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar filsafat negara Pancasila. Hal ini diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, negara Mesir yang pertama mengakui hingga akhirnya semua negara di dunia mengakui eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan materi yang kedua yaitu integritas nasional. Secara etimologi, integrasi nasional oleh para ahlinya, integrasi dapat berarti penyatuan, pembaruan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspeknya. Integrasi politik adalah masyarakat atau penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit, massa, serta yang kelima integrasi tingkah laku atau perilaku. Apa pentingnya integrasi nasional? Tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu pergerakan dan menggerakkan dalam mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Integrasi versus disintegrasi. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Baik, selanjutnya pada pembahasan yang ketiga yaitu nilai dan norma konstitusional. Konstitusional adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintahkan, dan hubungan antara keduanya. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusional. Landasan konstitusional yaitu landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam artian luas meliputi undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, nilai, dan konvensi konstitusi. Dalam arti sempit merupakan undang-undang dan dasar konstitusi. Diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan negara, membagi kekuasaan negara, dan memberikan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai materi yang saya review pada pertemuan keempat yaitu identitas nasional, dan pertemuan kelima yaitu mengenai integritas nasional, serta pertemuan keenam yaitu nilai dan norma tentang konstitusional. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.